Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Pada pagi hari ini tanggal 23 November 2020, saya hadir kembali di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema persembahan si janda yang miskin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon terang rahmat Roh Kudus agar menaungi kita sehingga memampukan kita untuk menangkap firman Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur padamu atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Engkau memberikan orang tua, kakak, adik, sahabat yang baik. Maka ya Tuhan, ajarilah kami agar kami bisa saling menolong satu dengan yang lain, sehingga kasih dan damai-Mu boleh kami nikmati bersama, dan kami mampu membagikan rahmat dan kasih ini kepada semua orang yang kami jumpai. Bapa, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah nama-Mu. Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 24. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, pada pagi hari ini Yesus bercakap-cakap dengan para murid-Nya tentang persembahan. Di sini ada 2 tokoh, yaitu orang kaya dan si janda yang miskin. Yesus mengajukan pertanyaan kepada para murid. Kira-kira persembahan siapa yang diterima oleh Allah ya? Persembahan si janda yang miskin atau persembahan orang kaya? Nah, di sini para murid bingung. Tetapi Yesus segera menjawab kebingungan para murid itu. Yesus menegaskan. Yesus memuji persembahan si janda yang miskin tadi. Si janda yang miskin tadi hanya mempunyai 2 peser uang. 2 peser itu semua diserahkan untuk persembahan. Dia tidak berpikir lagi besok akan makan apa, besok mau bagaimana. Dia percaya bahwa besok Tuhan akan memberi saya makan dan minum. Dia tidak khawatir, dia tidak takut. Dia percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk hari esok. Beda dengan orang kaya tadi. Orang kaya tadi memberi dari kelimpahannya, uangnya banyak. Tapi dia memberi hanya berapa persen. Di rumah masih banyak. Besok mau makan apa saja masih ada. Sementara si janda yang miskin tadi sudah habis uangnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, apa yang dapat kita petik dari 2 tokoh tadi, orang kaya dan orang miskin?
orang kaya memberi persembahan lebih banyak menurut ukuran kita kalau kita bandingkan dengan persembahan si janda. Tetapi apakah orang kaya tadi mempunyai hati yang pasrah, penuh iman seperti si janda? Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Karena dia tidak akan khawatir karena uangnya masih banyak. Sementara si janda tadi sudah tidak punya. Tetapi dia percaya kepada penyelenggaraan ilahi bahwa Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. Maka anak-anakku yang terkasih, mari kita belajar memberi dari apa yang kita miliki untuk sesama kita, untuk Tuhan, dan memberi untuk orang lain, untuk Tuhan. Jangan yang kurang kita sukai, tetapi justru yang kita sukai itu kita berikan untuk orang lain, untuk Tuhan, untuk sesama kita. Mari kita belajar ikhlas, tulus, dengan rendah hati. Jadi belajar tulus, belajar rendah hati, belajar pasrah, beriman bahwa Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. Murid Tuhan Yesus harus mempunyai sikap yang rela berbagi. Murid Tuhan Yesus harus mempunyai iman yang kuat. Murid Tuhan Yesus harus mempunyai kepasrahan. Nah, maka anak-anak yang terkasih, suster mengajak kepada anak-anak yang terkasih, mari kita belajar saling menolong satu dengan yang lain dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Semoga anak-anak mampu melaksanakan apa yang Tuhan harapkan pada pagi ini. Mari kita belajar dengan si janda yang miskin tadi dan beriman kuat kepada Tuhan. Begitu Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, renungan yang boleh saya sampaikan pada pagi ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Maka untuk menutup renungan saya pagi ini, mari kita berdoa kembali. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang begitu baik, begitu indah yang boleh kami dengarkan. Engkau memberi contoh si janda yang miskin, yang mempunyai ketulusan hati, memberi dengan sukacita, memberi dari kekurangannya. Maka ajari kami agar kami mampu untuk berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur kepada rahmat-Mu yang boleh kami terima setiap hari. Bapa, mampukan kami untuk saling berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.